itu juga bisa nambahin ya, bisa nambahin daya gedor lah. Pakan untuk lele gitu, bisa nambahin protein, bisa nambahin gizi gitu ya buat lelenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di channel Ternak Ikan. Kita udah ngebayangin bahwa usaha ini untung, usaha ini bisa berhasil, tapi realitasnya, nyatanya itu tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan gitu ya. Misalnya Anda ini ya, ternak lele 1000 ekor. 1000 ekor itu kan buat pemula itu rasanya seperti banyak gitu ya. Apalagi kondisinya zaman hari ini. Ngarepin untung yang banyak gitu ya nggak ada sebetulnya. Kita pelihara lele selama 3 bulan. Untung kalau misalnya kita diuntungkan sumber daya pakan banyak, terus diuntungkan dengan harga benih yang murah, bisa untung di atas 200 gitu ya. Itu realitasnya. Tapi sebelum realitas itu ada, para pembudidaya pemula itu mungkin membayangkan ya, berbudidaya lele 1000 ekor ya untungnya banyak gitu. Tapi realitasnya keuntungannya itu ya cuma di atas 200, bahkan mungkin di atas 150. Padahal berbudidaya ikan lele itu kan minimal aja 2 bulan. Itu waktu yang dibuang itu lama banget gitu. Keuntungan kita cuma 200.000. Banyak orang yang nggak bisa menerima realitas itu. Akhirnya kecewa terhadap usaha yang mereka pilih gitu. Itu kenyataannya. Jadi buat teman-teman yang belum memulai menjalankan usaha budidaya ikan lele, sebaiknya cari ilmunya dulu. Minimal kita itu tahu harga bibit di daerah teman-teman itu berapa, terus ketersediaan pakan ya. Karena lele itu sifatnya rakus, dikasih makan seberapapun dilahap semua sama lele itu. Jadi teman-teman harus cari tahu dulu ketersediaan pakan lah. Sumbernya gimana, cari tahu dulu, baru setelah itu teman-teman pelajari bagaimana cara berbudidaya yang baik dan benar. Misalnya dari mulai pemeliharaan air, pemberian pakan, pemilihan bibit, baru teman-teman pelajari itu. Tapi menurut saya awal-awal itu ya harus dicari dulu, harus cari tahu dulu harga bibit berapa, sumber pakannya gimana, terus kita cara ngeluarin lelenya kemana gitu, cara jualnya kemana, harus cari tahu dulu. Takutnya ya setelah memulai teman-teman merasa kecewa, karena kadang-kadang imajinasi itu, bayangan itu tidak sesuai dengan realitasnya ya. Sebelum memulai kita sudah membayangkan bahwa wah sekian keuntungan dari budidaya ikan lele, wah sekian keuntungan dari ternak lele. Tapi realitasnya nggak sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Akhirnya teman-teman merasa kecewa, merasa frustasi. Tapi kita tidak akan panjang lebar ngomongin tentang keuntungan dan ketidakberuntungan dalam berbudidaya ikan lele. Ini khusus juga buat teman-teman peternak lele skala rumahan yang berbudidayanya kayak saya cuman 1000, paling banyak 1500, tapi masih tetap ngarepin keuntungan gitu ya. Walaupun usahanya kecil, walaupun usaha ternaknya kecil-kecilan gitu, walaupun usaha ternaknya skala rumahan, kita juga menginginkan adanya keuntungan gitu ya dari usaha sampingan yang kita jalankan. Jadi kita nggak cuma belajar doang, nggak cuma bakti sosial doang. Ya, yang saya maksud kerja bakti itu ya kita kerja bakti buat para pembenih, kita kerja bakti buat para kulakan gitu. Kita tahu bahwa dalam ternak lele itu biaya yang paling banyak dikeluarkan itu memang biaya untuk pakannya, karena lele itu sifatnya rakus. Dikasih makan berapapun dihajar semua, dimakan semua sama lele. Malah lele itu ada yang ketika dikasih makan sama kita itu, dia itu terus gitu makan sampai perutnya kembung banget. Untuk mengurangi itu, agar biaya dalam pakan itu kita harus mensiasatinya agar bisa mengurangi gitu ya, agar bisa mengurangi biaya pakan untuk lelenya. Bagaimana ya, kita harus terus mencari jalan bagaimana cara mengurangi biaya pakan untuk lelenya. Bagi teman-teman yang menggunakan pelet murni, masih ada jalan sebetulnya buat ngurangin
biaya pakan untuk ternak lele skala rumahan itu. Yaitu dengan cara memberikan pakannya itu setiap kali kita memberikan pakan pada lele, peletnya itu harus dibibis. Dengan tujuan ini ya, pelet yang dibibis itu kan cepat gembur dan ukurannya itu akan membesar. Yang tadinya ukuran 1 mili ketika dibibis itu akan jadi 1,5 mili. Bahkan bisa jadi 2 mili kalau misalnya lama gitu ya bibisnya. Dan tekstur si pelet itu akan menjadi lembut. Jadi ketika kita memberikan pelet yang sudah dibibis, lele akan kenyang sesuai dengan porsinya gitu. Karena apa? Karena peletnya itu mengembang di luar sebelum mengembang di perut lele. Lele itu kan sifatnya rakus ya. Ketika kita memberikan pakan yang tidak dibibis, kita main berikan saja. Terus lele itu lagi agresif-agresifnya makan. Semua pelet yang kita kasih akan dia makan. Setelah itu, setelah dia merasa kenyang, okelah dia berhenti saat itu. Tapi pelet yang masuk ke perut lele itu akan berkembang di dalam perut. Itu akan bikin lelenya itu kembung, bikin lelenya sakit juga. Nah, kenapa kita harus selalu membibis pakannya? Satu, untuk agar pakan yang diberikan ke lele itu sesuai dengan porsinya. Pas gitu ya. Lele kenyang, peletnya tidak mengembang di perut. Tapi itu sebetulnya adalah jalan untuk mengurangi jumlah pakan yang harus diberikan. Karena setiap kita membibis pakan itu, misalnya nih, kenyang lelenya itu 1,5 kilo. Karena kita bibis, lele itu akan kenyang dengan 1,3 ons. Atau akan berkurang sebanyak 2 ons sekali makan gitu ya. Dengan cara kita membibis. Nah dengan begitu kita akan mengurangi kos pakan ya. Untuk lele kita minimal 10% lah. Jadi pakan pelet yang dibibis itu banyak efek baiknya gitu ya. Selain memperlancar pencernaan lelenya, juga mengurangi kos pakan untuk lelenya dan membantu mempercepat penyerapan nutrisi yang ada di pakan oleh si lelenya gitu. Jadi si lele itu akan lebih cepat mencerna makanan yang kita berikan. Nutrisinya itu akan lebih cepat diserap oleh lelenya. Sehingga ketika kita kasih pakan alternatif misalnya di siang harinya dengan daun-daunan atau dengan apalah gitu yang teman-teman bisa menangani airnya. Karena buat teman-teman yang baru ketika ngasih pakan alternatif kalau di kolam terpal itu agak beresiko karena kita harus sering-sering menguras airnya. Beda halnya kalau teman-teman itu berbudidaya di kolam tanah. Kalau berbudidaya di kolam tanah sih nggak ada masalah. Karena di kolam tanah itu pakan alami lele itu lebih kaya gitu. Dibandingkan dengan kolam terpal. Walaupun kita kasih keseringan, misalnya 75%-nya kita kasih pakan alternatif, 25%-nya pakan pabrikan. Akan cepat besar juga. Akan lebih sehat juga gitu lele itu. Karena emang di kolam tanah itu emang habitat alaminya si lele ya. Jadi pakan alaminya itu udah kaya banget gitu kalau di kolam tanah. Udah gitu mineral tanahnya itu langsung diserap oleh lelenya gitu tanpa ada penghalang. Kalau kita di kolam terpal itu kan mineral tanahnya nggak dapet karena ada penghalangnya plastik gitu. Ada penghalangnya terpal gitu. Itu ya. Yang pertama untuk mengurangi biaya pakan kita itu adalah ketika kita memberikan pakan itu harus dibibis. Dan bagusnya dibibisnya itu dengan ini ya, fermentasi molase gitu. Molase setengah gelas misalnya. Dikasih dengan EM4 perikanan 1 tutup botol. Terus ditambahin air misalnya 1 liter. Dimasukkan ke dalam wadah. Wadah yang bisa ditutup dengan rapat. Yang anginnya itu nggak keluar. Habis itu ditaruh di tempat yang gelap. Selama 1 hari 1 malam, minimal banget 12 jam udah bisa dipakai buat bibis peletnya. Bisa pakai itu, pakai molase atau gula merah. Bisa juga dengan ini ya, rebusan-rebusan ikan. Misalnya kita masak ayam nih. Nah kaldunya juga bisa dipakai buat bibis tuh. Itu juga bisa nambahin ya, bisa nambahin daya gedor lah. Pakan untuk lele gitu. Bisa nambahin protein, bisa nambahin gizi gitu ya buat lelenya. Jadi kalau kita
berbudidaya lele skala rumahan itu manfaatin limbah-limbah dapur lah buat tambahan, buat cemilannya si lele gitu. Misalnya kita masak ayam atau masak ikan, kita lebihin tuh airnya, kita banyakin, kita ambil misalnya semangkuk buat bibis pakan. Itu malah bagus. Malah lele itu akan lebih bergairah gitu ketika kita kasih bibisan-bibisan dari ini. Airnya itu air rebusan ikan atau rebusan ayam, rebusan daging gitu. Lelenya itu akan lebih lahap lagi ketika kita kasih makan. Untuk yang kedua, untuk mengurangi biaya pakan itu teman-teman bisa tambahin dengan ini ya, dengan pakan alternatif. Kalau teman-teman berbudidayanya di kolam tanah, pakan alternatif apapun di kolam tanah itu nggak masalah. Mau keong, mau tahu, mau bekatul, mau ayam, di kolam tanah itu aman aja gitu. Nah, yang rentan itu di kolam terpal gitu. Kalau jadi teman-teman sebelum memberikan pakan alternatif, kalau teman-teman mau ngasih pakan alternatif gitu ya, harus tahu dulu cara merawat airnya. Bagaimana cara merawat air yang benar gitu. Di kolam terpal tuh bukan nggak boleh dikasih pakan alternatif, cuman takutnya kita nggak bener gitu, nggak bener ngelola airnya ketika kita kasih pakan alternatif, malah bikin lele itu sakit, malah bikin lele itu pada mengambang. Akhirnya apa? Kita mengalami kerugian. Malah pas dikasih pakan alternatif, lele kita itu jadi kuyus gitu, jadi kurus, jadi kecil. Karena nutrisi pakannya itu tidak terpenuhi dengan baik. Di dalam pakan pabrik, kenapa lele itu bisa lebih cepat tumbuhnya, bisa sesuai gitu ya. Siklus panen itu bisa dibuat, bisa diciptakan. Karena di dalam pakan pelet itu sudah terkandung protein, sudah terkandung lemak, sudah terkandung karbohidrat, sudah terkandung serat, sisanya mineral dan vitamin gitu. Sesuai dengan porsinya. Ketika kita ngasih pakan alternatif ya unsur itu harus tetap ada. Untuk penggemukan kan butuh lemak. Untuk berat biar badannya itu berotot butuh karbohidrat. Agar lelenya itu sehat, lincah, agresif butuh yang namanya protein. Banyak pakan alternatif yang bisa diberikan ke ikan lele. Misalnya usus ayam bisa. Tapi sifatnya pakan alternatif ini bukan pakan utama. Sifatnya itu hanya pakan tambahan agar kita bisa mengurangi biaya pakan. Karena bagaimanapun ketika kita berbudidaya ikan lele di kolam terpal, kita memberikan pakan alternatif itu efek signifikannya bukan bikin lele cepat besar gitu. Jadi pakan alternatif itu efek signifikannya, efek yang paling bermanfaatnya itu ya mengurangi beban untuk biaya pakan aja gitu. Jadi buat mengurangi biaya pakan untuk ternak lele kita itu ada dua jalan ya. Satu, ketika kita ngasih pakan full pelet murni, kita harus membibis pakannya sebelum kita ngasih ke ikan lelenya. Yang kedua, kita bisa memberikan pakan alternatif sebagai pakan tambahan. Misalnya kita kasih pakan alternatifnya pagi, sorenya kita harus kasih pakan pelet. Kalau berbudidaya di kolam terpal itu nggak bisa murni kita kasih pakan full alternatif semua. Karena kita akan capek sekali gitu ketika kita full ngasih pakan alternatif. Menguras air, mengganti air, itu melelahkan banget gitu. Jadi kita harus mensubsidi silang atau kita harus menselang-seling gitu ya. Pagi pakan alternatif, sore pelet gitu, malamnya pelet. Kenapa pelet di sore hari gitu? Ikan lele itu kan binatang nokturnal, binatang yang aktifnya di malam hari. Ya harapan kita kasih pelet itu, keseimbangan nutrisi yang kita kasih di akhir diharapkan bisa membantu pertumbuhan ikan lele ketika di malam hari gitu. Jadi harapannya ya pakan yang kita kasih di sore hari itu malamnya itu benar-benar dicerna dan nutrisinya benar-benar diserap. Kira-kira itu ya cara mengurangi biaya pakan ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang berbudidaya ikan lele skala rumahan. Dan buat teman-teman, sampai jumpa di video-video saya selanjutnya.